sebelum zaman kerajaan sudah ada papung. Dan juga sampailah zaman kerajaan. Zaman kerajaan ini kegunaan papung ini inilah nomor satu gondang. Keperluannya untuk memanggil, misalnya memanggil orang apa, orang pesta, nikah kawin, dan juga untuk orang pembesar datang, itulah dipanggil papung. Jadi terutama kali yang diperlukan inilah gondang. Nah, gondang ini kan banyak gunanya. Sekarang zaman sekarang ini kan ada gondang 9 ya. Nah, itu dari Simalungun. Ya. Nah, Melayu ini ada 3 suku. Kerajaan Mandeli ada 3 suku. Orang Melayu, Makairo, juga Simalungun. Kalau di kampung kita ini sesudah kemerdekaan populer lah. Sudah ada gondang. Dan saya saja pun umur saya 10 tahun sudah ada. Sudah saya belajar ini. Belajar silat. Ikut guru kami Pak Mustam gitu. Nah itu. Sampailah sekarang saya masih ikut untuk mengapakan anak-anak ini. Supaya anak-anak ini semangat. Pendatang pembesar pertandingan silat dulu di zaman dulu di Lago orang nih, silat di Lagos. Kalau ada orang dari misal dari Malaysia datang ke Indonesia, Lago, pertandingan namanya, diperlukan juga gondang. Kata ada gondang tak, tidak ada semangat, gitu. Berbicara tentang papung, suatu alat musik yang namanya populer gendang Melayu sebenarnya, tapi orang lebih senang menyebutnya di Sumatera Utara ini papung. Kalau mengenang sejarahnya, sejarah papung ini itu masuknya pedagang-pedagang Arab sekalian menyiarkan Islam. Dia membawa rebana waktu itu. Rebana itu dibawa syiar Islam, kemudian adalah syiar-syiar yang melantunkan, membesarkan Rasulullah, memperkenalkan bagaimana rebana itu sekitar tahun 600, maksudnya Islam ya, 630 sekitar 5 gitu, masuknya rebana itu. Kemudian jadilah dia tergabung nanti oleh orang-orang di masyarakat setempat di Nusantara. Jadi masuknya itu di Nusantara dulu dia, di berbagai pulau di Nusantara ini. Kemudian di tempat kita ini dijadikan alat untuk marhaban, berjanji gitu, jadi nasyid apa segala, kasidahan lah, kasidahan. Nah masuk ke wilayah Melayu, kemudian berkembanglah di sana. Genang-genang ini menjadi hadrah-hadrah itu. Masuknya hadrah itu berkembanglah musik-musik hadrah yang mensiarkan tentang asma Allah, puji-pujian tentang Rasulullah, isinya itu. Nah,
adaptasinya kepada orang Melayu itu kadang dibikin jadi pantun, yang tadinya bahasa Arab dimudahkan menjadi pantun. Nah, alat itu sendiri berfungsi untuk siar-siar itu. Sebelum gendang papung itu gendang Deli, terkenal itu gendang Deli. Akhirnya karena mungkin bunyi yang terjadi didengar di kuping, kalaupun nggak kelihatan gendang itu kalau dari jauh papung, papung. Itu barangkali papung itu kenapa dibilang gendang papung. Tapi khususnya di Sumatera Utara, di tempat lain nggak ada yang menyatakan gendang papung. Bahwa gendang ini memang menjadi alat untuk pengiring untuk nari, terus saya sampaikan, kemudian untuk silat. Kalau acara-acara khusus yang lainnya nggak ada kayaknya, untuk nyanyi yang pasti untuk itu. Gendang itu dulu pada awalnya banyak, tapi satu aja dulu karena mungkin perkembangannya semakin banyak orang semakin ingin tahu, jadi jadikan dua dia supaya rampak, gara-gara ngiringi juga itu. Kalau dia cuma sendiri nggak ada induknya, jadi dibagi dua dia, bahwa di Melayu itu ada gendang induk, terus ada gendang anak. Gendang induk itu ukurannya agak lebih besar dari gendang anak. Gendang anak itu agak lebih kecil, mungkin diameternya sekitar 40. Kalau yang ini mungkin sekitar 50 lebih gitu, 55 cm, dia ada sebesar segini. Dan yang anaknya itu agak lebih kecil. Nah, kenapa dia ada gendang induk, gendang anak? Karena di situ rampaknya, seperti ngiling silat itu kan perlu hentakan-hentakan. Jadi pukulan tadinya itu bisa bercross dia, maksudnya bersilang-silang kalau istilah apa. Kalau di Betawi namanya berkepang-kepang. Mungkin kenapa kepang? Mungkin biasa rambut dia bersilang-silang. Ya, harapan dua itu sangat besar dia kata, supaya anak-anak muda sekarang nih dapat mempelajari gondang nih sampai nanti akhir-akhirnya kan, sampai kapan-kapan aja mesti ada kita majukanlah anak muda-muda nih, jangan habis ditelan masa. Sudah selayaknya kita sebagai generasi pecinta budaya harus tetap menjaga serta melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya kebudayaan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Salah satunya yaitu kebudayaan papung. Sudah seharusnya kita sama-sama menjaga serta memperkenalkan kebudayaan ini kepada generasi-generasi penerus bangsa, yaitu anak cucu kita.